bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya demi ucapan siapapun di antara manusia. Tuh, udah jelas yang fix sunnah dari Rasul, ini nggak boleh ditinggalkan demi mengikuti ucapan siapapun di antara manusia atau badan apapun di antara badan-badan yang ada di muka bumi. Nggak boleh. Ini adalah bentuk konkret fanatisme. Ada juga yang berkata dari golongan Hanafiyah, oke? Kullu haditsin aw ayah khalafat madhhabana fahiya muawwalah aw mansukhah wal aula hamluha ala ta'wil. Tuh. Setiap hadis atau ayat yang ternyata bertentangan dengan madhab kita, dengan kesimpulan fikihnya Imam Abu Hanifah, maksudnya gitu. Ayat atau hadis bertentangan dengan kesimpulan fikihnya Abu Hanifah, maka ini harus ditakwil. Diarahkan maknanya supaya sesuai. Begitu. Kalau enggak ini mansuh. Udah dihapus. Lihat yang dibelain bukan ayat dan hadis, tapi pendapat imam. Sampai sejauh itu akhirnya. Mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah mengikuti madhab. Sehingga setiap ayat yang bertentangan dengan madhab dianggap sebagai nasakh atau ditakwilkan. Tuh. Ini seringkali jadi remeh sih ketika kita katakan sebuah kaidah padahal hakikatnya mah ini benar-benar jadi mindset, jadi dasar mindset. Akidah itu adalah ketika sahih dari ketika dunia mengatakan 1 tambah 1 2. Mata kita mengatakan 1 tambah 1 2. Tapi sahih dari Rasul bahwa 1 tambah 1 3, maka kita katakan dunia salah, mata kita salah, Rasul yang benar. Sallallahu alaihi, jangan dipaksa-paksain, jangan. Itu akidah tuh, itu lihat. Kaidah itu kayak sepele gak? Tapi ternyata di dalam kehidupan banyak kebak gak? Ketika berbenturan dogma agama dengan dogma medis, dogma sains, yang didahulukan apa? Bahkan sunnah yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat tuh, karena kasus kemarin tuh. Sunnah yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Ibnu Umar dan lain-lain, di mana Rasul sering yatabakhar, sering pakai bukhur. Oke? Rasul suka pakai bukhur, pakai belerang dan lain-lain tuh bukhurnya untuk mengharuman suka. Sampai seseorang berkata saking ngototnya pengen ngeharamin rokok waktu itu, saking pengen nolongin madhab dia, sampai berkata kalau medis misalnya membuktikan bahwa gahru demikian ternyata madharat, maka kita haramkan. La haula wala quwata illa billah. Rasul pakai, Allah nggak negor, Allah nggak haramin. Dan diriwayatkan. Sekarang lu mau rubah itu hanya karena kata medis. La haula wala quwata illa billah. Tuh lihat, gara-gara ikhtilaf dan diskusi di dalam fikih nyeret sampai titik kekufuran tanpa disadari. Kufur itu. Berani-beraninya mengatakan dan mengharamkan sesuatu yang fix datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mungkin kasusnya bukan kasus yang sifatnya usul, tapi kasus yang sifatnya praktik sehari-hari. Tapi mindset itu mindset usul. Dia mengedepankan akal daripada dogma wahyu. Itu errornya Mu'tazilah. Gara-gara ngotot pengen haramin rokok kemarin tuh. Sampai sejauh itu lihat. Tapi apakah dia kufur dengan mengatakan itu? Dia nggak kufur. Kenapa? Dia jahil. Gue kalau ngomong gitu gue kufur. Gue tahu soalnya. Nggak boleh ngomong gitu. Mau ulama-ulama besar yang mengharamkan rokok juga nggak bakalan berani ngomong begitu. Nggak bakalan berani, oke, ente mau haramin, oke, cuma jangan gila aja. Nggak bisa menjawab bentuk inkonsistensi dan kontradiksi ketika kita bilang ternyata gahru scientifically membuktikan lebih bahaya jauh daripada rokok. Ayo lo terbukti. Ya kan? Kalau kita haramin rokok, berarti nanti kita inkonsisten. Begitu kan? Nggak bisa jawab itu. Saking ngototnya pengen bela pendapat itu, kalau gitu gahru haram. La haula wala quwwata illa billah. Yang dibela ini hak apa hawa nafsu? Lu kalau gitu. Terus gue yang dibilang ngikutin hawa nafsu gue. Enggak, lu yang bego. Belajar lu nanggung. Baca artikel
Asing pakai ChatGPT. ChatGPT dipercaya. Menurut ChatGPT no dalilnya. Bahlul. ChatGPT lu tanya Riyad Bajri. Lahirnya 89 jal, ijo gila gua. Mana di Indramayu? Indramayu no. ChatGPT dipercaya. ChatGPT untuk bantu nyari, oke. Cuman jangan bilang menurut ChatGPT, jangan ketahuan begonya lu. Bukan kita nggak mau balas lagi, jadi geli. Ya Allah, geli. Kesian. Bukan nggak mau jawab lagi nih, akhirnya males. Aduh, mana nggak ada yang pinter yang bisa jawab, yang ngerti alur istidlal dan ijtihad seharusnya. Nggak ada yang jawab, ngaco ngalor ngidul kemana-mana. Geli jadinya, males gue. Sampai kufur no berani. Kufur gak? Kalau Allah, kalau Rasul udah jelas, fix, diterima dari zaman ke zaman, terus medis bilang itu madorot, dia bilang, kalau gitu kita haramkan kalau fix madorot. Ya Allah, wala quwata illa billah. Mau ulama yang haram-haramin rokok juga gak berani bilang begitu. Iya kan? Zain. Demikian para ahli hawa. Ketika ada ayat atau hadis bertentangan dengan hawa nafsunya, ayat atau hadis itu ditakwil atau dibilang mansuh. Sama nggak? Konsepnya sama nggak? Formalitas. Bahkan ke atas, bahkan pada mereka yang ngaku sunnah, akhirnya mengikuti dalil cuma jadi formalitas dalam prakteknya. Ujungnya apa yang dikatakan geng. Formalitas doang. Nggak merdeka di atas hak. Ya? Nggak tajarrud gitu alal hak. Mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah mengikuti madhab dan pendapat mereka kalau perlu. Sehingga setiap ayat bertentangan dengan madhab dianggap sebagai mansuh atau ditakwilkan. Sementara mengoreksi isi madhab dan mengembalikannya agar lebih sesuai dengan kitab dan sunnah, itu sama sekali bukan opsi. Paham nggak? Supaya nggak kebak, supaya nggak kusut. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ajma'al ulama atau ajma'an nas, para manusia atau para ulama telah bersepakat ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah la yahilu lahu ayyada'aha liqauli ahadin minan nas kainan man kan. Ya. Bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya demi ucapan siapapun di antara manusia. Tuh, udah jelas yang fix sunnah dari Rasul, ini nggak boleh ditinggalkan demi mengikuti ucapan siapapun di antara manusia atau badan apapun di antara badan-badan yang ada di muka bumi. Nggak boleh. Itu kufur itu jadinya. Apalagi sampai level mengharamkan yang fix dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak paham agama, jahil hakikatnya. Kalau dia berilmu, dia dianggap berilmu, kufur dia. Jahil, kasih uzur. Ya. Nilai yang menjadi kesepakatan para salaful ummah dan para imam ahlus sunnah adalah agar kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh dalil dan meninggalkan apa yang menyelisihinya. Bukan sebaliknya, awas, dalil ditinggalin karena ada nilai-nilai yang menyelisihinya dari fatwa-fatwa sains atau badan-badan sains, jangan. Ya.